Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan tentang materi sisi gelap kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan kami ada beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Bagus Sartanugraha dengan NPM 012, dan rekan saya Zelin Aizara dengan NPM 024, dan juga Aryo Zulfriel dengan NPM 046. Dan langsung saja materi yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zelin. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang sisi gelap kepemimpinan. Kepemimpinan adalah konstruksi yang memiliki banyak segi dan seringkali ambigu dan sebagian besar dipandang sebagai proses yang berakar pada konteks dan mempengaruhi tujuan. Literatur mengenai sisi gelap kepemimpinan menawarkan definisi yang beragam dan para ahli dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, berfokus pada hasil negatif sebagai dasar definisinya. Yang kedua, menekankan proses kepemimpinan tanpa mengaitkan dengan hasil. Yang ketiga, menegaskan bahwa kepemimpinan yang buruk timbul dari tujuan dan cara. Kemudian di sini ada pengertian kepemimpinan destruktif. Kepemimpinan destruktif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melibatkan pengikut dan membangun tim yang hasilnya tidak memberikan manfaat bersama. Kepemimpinan destruktif lazim terjadi baik di negara-negara diktator maupun di negara-negara demokrasi. Namun, sistem checks and balance di negara-negara demokrasi mampu menjaga kecenderungan destruktif para pemimpin terpilih. Kemudian di sini ada kepemimpinan yang merusak. Salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan adalah dengan melihat kemampuan seseorang dalam melibatkan dan mengembangkan pengikut, membangun tim, dan mendapatkan hasil melalui orang lain. Jenis kepemimpinan yang merusak anggota tim dan tempat kerja secara keseluruhan. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang egois di pihak pemimpin. James McGregor Burns menyatakan bahwa pemimpin yang benar-benar efektif perlu memenuhi kriteria tambahan, yaitu mengingatkan standar perilaku manusia dan meningkatkan kehidupan setiap orang yang mereka sentuh. Next, ada ketidakmampuan manajerial. Kepemimpinan destruktif dikaitkan dengan individu yang melibatkan pengikut dan membangun tim untuk mencapai tujuan yang korup, egois, atau tujuan jahat. Manajemen yang tidak kompeten dikaitkan dengan individu yang tidak dapat melibatkan pengikut, membangun tim, atau mendapatkan hasil melalui orang lain. Dengan kata lain, manajer yang tidak kompeten mempunyai kesulitan dalam membangun pengikut setia atau menyelesaikan sesuatu. Ketidakmampuan manajerial dibagi 3. Yang pertama, ketidakmampuan di sektor swasta seperti keserakahan, kekotoran, dan berpikir wako. Yang kedua, kegagalan manajerial. Yang ketiga, ketidakmampuan membangun atau memimpin tim. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, materi selanjutnya adalah pemimpin senior yang mencoba menerapkan model lama di organisasi baru. Kepemimpinan yang baik mempertimbangkan konteks dan kebutuhan saat ini serta memberikan dorongan bagi perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Setiap organisasi memiliki budaya dinamika dan tantangan yang unik. Pemimpin yang mencoba mengubah suatu perusahaan harus memahami konteks tersebut dengan baik dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan. Penting bagi pemimpin untuk memiliki fleksibilitas dan keterampilan kepemimpinan yang sesuai dengan konteks organisasi yang mereka pimpin agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada mengembangkan pemimpin yang lebih kompeten. Pemimpin yang tidak dapat melihat bagaimana mereka berdampak pada orang lain atau yang terus melakukan penilaian yang buruk memang memiliki potensi untuk gagal dalam memimpin dengan efektif. Sebagai pemimpin, penting untuk memiliki keamanan kemampuan untuk membaca dan memahami dinamika antar pribadi dalam tim dan organisasi. Kemampuan pemimpin untuk merespon situasi. Pemimpin yang kompeten tidak hanya mampu mengatasi tantangan,
tetapi juga mampu memimpin dengan contoh dan memberikan arah yang jelas dalam situasi sulit. Beberapa kemampuan kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama ada analisis situasi, yang kedua pengambilan keputusan yang bijak, yang ketiga fleksibel dan responsif terhadap perubahan, dan yang keempat kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tim dan organisasi. Materi selanjutnya adalah umpan balik. Menerima umpan balik dari anggota tim dan mencari ide-ide mereka untuk meningkatkan kinerja tim adalah langkah yang baik. Ini membantu dalam mengatasi kurangnya situasional dan kesadaran diri dan berkontribusi pada perkembangan kepemimpinan yang lebih efektif. Kecerdasan, keahlian, dan pengetahuan dalam konteks manajemen yang kompeten. Kecerdasan yang baik, terutama yang terkait dengan kemampuan berpikir jernih, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ya, materi selanjutnya adalah motivasi kepemimpinan dan juga pengaruh pada keberhasilan dan efektivitas pemimpin. Bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin, penting untuk memiliki alasan yang jelas mengapa mereka ingin memegang posisi yang bermenang. Jika motivasi mereka didorong oleh kewajiban daripada keinginan menjadi pemimpin, mereka perlu mempertimbangkan dengan serius untuk tidak menerima promosi. Karena ketidakminatan dalam menjalankan peran pemimpin efektif dapat mengakibatkan ketidakenakan dalam kegagalan. Bagaimana orang-orang yang berada dalam posisi otoritas dapat dianggap sebagai manajer yang tidak kompeten berdasarkan jenis-jenis mereka, yaitu yang pertama pengkritik, yang kedua pemuji, yang ketiga itu pemalas. Untuk menghindari dianggap sebagai manajer yang tidak kompeten karena jenis pengkritik mereka, para pemimpin disarankan untuk memperhatikan tindakan mereka. Nah, memperhatikan tindakan mereka ini seperti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan juga mengontrol. Yang kedua itu penilaian diri yang jujur. Kita sebagai manajer itu harus menilai diri kita sendiri dan juga diri yang karyawan kita sebagai orang yang jujur, yang tidak memiliki kebohongan. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk mengganti atasan. Selanjutnya, dark side traits, sifat-sifat negatif dalam kepemimpinan dan dampaknya pada kinerja serta keberhasilan organisasi. Yang pertama itu pengaruh dark side traits, yang kedua managerial inkompetensi, yang ketiga tingkatan untuk mengatasi dark side traits, pesan dark side traits dalam 5 tahap penurunan Collins. Tahap penurunan menurut Jim Collins: kesombongan akibat kesuksesan, kejar keinginan tanpa disiplin, penolakan risiko dan bahaya, mencuri penyelamatan, dan juga penyerah pada ketidakberdayaan atau kebangkrutan. Di sini kita ada contoh kepemimpinan Presiden George Walker Bush. Salah satu kasus yang paling kontroversial dalam masa jabatan George Walker Bush adalah invasi Irak pada tahun 2003. Bush dan pemerintahannya menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal dan menuduh bahwa Saddam Hussein adalah Irak berencana untuk menggunakannya terhadap Amerika Serikat dan juga sekutunya. Namun tidak ada bukti pernah ditemukan di Irak, dan invasi tersebut akhirnya menyebabkan perang yang panjang dan mahal. Invasi Irak mulai pada tanggal 20 Maret 2003 ketika pasukan Amerika Serikat dan sekutunya menyerbu Irak dari Kuwait. Pasukan Irak dengan cepat dikalahkan dan Baghdad pun ibu kota Irak jatuh pada tanggal 9 April 2003. Presiden Saddam Hussein melarikan diri dari Baghdad dan juga pemerintahannya digulingkan. Invasi Irak dimulai pada tanggal 20 Maret 2003 ketika pasukan Amerika Serikat dan sekutunya menyerbu Irak dari Kuwait. Pasukan Irak dengan cepat dikalahkan dan Baghdad, ibu kota Irak, jatuh pada tanggal 9 April 2003. Presiden Saddam Hussein melarikan diri dari Baghdad, dan pemerintahannya digulingkan. Setelah invasi, Amerika Serikat dan sekutunya membentuk pemerintahan baru di Irak. Namun, pemerintahan baru tersebut menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk pemberontakan dari kelompok-kelompok bersenjata. Perang di Irak berlanjut selama bertahun-tahun, dan Amerika Serikat akhirnya menarik diri dari Irak pada tahun 2011. Invasi Irak memiliki konsekuensi yang jauh jangkauan. Itu menyebabkan kematian ribuan orang Irak. Kesimpulannya, ketidakmampuan manajerial menggambarkan orang-orang yang memegang otoritas yang mengalami kesulitan dalam melibatkan pengikut, membangun tim, atau juga mendapatkan hasil melalui orang-orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang mempunyai posisi yang berwenang, dianggap tidak kompeten oleh banyak pengikutnya. Kegagalan manajerial berkaitan erat dengan ketidakmampuan manajerial dan juga berkaitan dengan alasan mengapa manajer dan kompeten dapat dianggap tidak efektif. Beberapa alasan mengapa pemimpin berpotensi besar menjadi manajer yang tidak efektif adalah karena ketidaksiapan mereka untuk melakukan promosi atau ketidakmampuan mereka untuk membangun tim.
mencapai tujuan bisnis, bergaul dengan orang lain, dan juga beradaptasi dengan situasi baru. Baik, selesai juga presentasi dari kami, dan di sini kami akan membuka sesi tanya jawab secara live atau online. Untuk presentasi dari kami, kelompok 13, kami ucapkan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.